Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin. Yang sholawat kemana? Tadi waktu Ustadz Bucep nyanyi, semua ngikut sampai nenek-nenek ikut nganga. Begitu sholawatan banyak yang gak mau. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasannya termasuk golongan manusia yang celaka yang seandainya disebutkan nama Rasul di hadapannya tetapi tidak mau membaca sholawat kepadanya. Pertanyaan saya, ibu mau celaka atau enggak? Kalau gitu siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Siap? Mau kemana? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sudah begitu banyak yang tadi kita dapatkan, yang pada intinya adalah sebuah cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita semua ini harus memuji-muji Rasul? Kenapa sih kita senantiasa diperintahkan untuk memuji Nabi? Karena tanda-tanda seorang manusia dia sedang jatuh cinta, pasti dia suka memuji-muji siapa yang dia cinta. Contoh, kalau ada suami jatuh cinta sama istrinya, bohong kalau suami nggak muji istrinya. Begitu duduk berhadapan, apa kata suaminya? Mah, Umi, Beb, melihat wajahmu adem bagaikan rembulan. Itu bini senangnya bukan main, padahal dia lupa yang namanya bulan gak ada yang halus. Seorang bapak ketika dia jatuh cinta sama anaknya, itu anak senantiasa mohon maaf dipuji-puji, bahkan tidak akan disakiti hatinya. Sambil digendong anaknya, apa kata orang tuanya? Udah malam, yuk kita tidur di istana, padahal rumahnya rumah kontrakan. Itulah yang namanya cinta. Jadi kalau kita semua mengaku cinta kepada Rasul, kita semua mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaknya jangan pernah putus lisan kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bicara masalah cinta, hati-hati dengan yang namanya cinta. Karena kata Rasul, nanti yang namanya manusia akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dicintainya. Kalau selama ini mungkin yang namanya kita mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak menjalankan apa-apa yang Nabi perintahkan, jangan harap kita bisa bersama dengan Nabi nantinya di yaumil kiamat. Jangan sampai cinta kita kepada manusia itu mengalahkan cinta kita kepada Rasul. Jangan sampai cinta kita kepada harta benda mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Karena cinta kita kepada Nabi itu harus diletakkan di atas cinta kita kepada segala sesuatu yang ada. Bahkan kata Rasul dalam sebuah hadis, tidak akan beriman, la yu'minu abdun, tidak akan beriman seorang hamba Allah. Bicara masalah abdun, kita semua adalah abdun, kita semua hamba Allah. Kata Nabi, tidak akan beriman hamba Allah sebelum dia mencintai nabinya, sebelum dia mencintai Nabi Muhammad, itu melebihi cintanya kepada semua manusia yang ada. Tanya kepada kita yang sampai saat ini insya Allah sampai yaumil qiyamah, sampai Allah menjemput nyawa kita, kita semua termasuk hamba Allah, umat Nabi yang senantiasa cinta kepada nabinya. Cuma yang jadi masalah, kita mengaku cinta kepada Nabi,
Kadang-kadang yang namanya cinta sama Nabi nggak cukup cuma dengan sholawat. Cinta sama Nabi, sholawat itu hanya, mohon maaf, langkah awal bukti cinta kita kepada Nabi. Tapi bagi yang mengaku cinta kepada Nabi selain sholawat, dia hendaknya senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua mah sama Nabi bukan mau dibandingin, tapi fakta yang ada, kita, khususnya mungkin saya, dibandingkan dengan Nabi, mungkin bedanya nggak terlalu jauh. Kalau Nabi sedikit-sedikit ibadah, kalau kita ibadahnya sedih, kan bedanya tipis ya. Kalau Nabi dapat makanan yang nggak enak, Nabi makan sendirian, teman-teman nggak dikasih tahu. Kalau kita insya Allah beda tipis. Makanan yang enak kita makan, yang nggak enak baru kita bagiin. Tadi bicara Masya Allah, Nabi lihat bagaimana ibadah Nabi. Kalau tadi kata Ustadz ABG, itu kadang-kadang ada yang sholawat sambil megang handphone. Itu mah masih mending. Saat ini banyak umat Islam yang mau sholat saja nunggu tayangan iklan datang. Apalagi yang suka mantang depan TV. Begitu film tontonannya bagus, tiba-tiba panggilan azan berkumandang. Diajak sholat, apa jawabannya? Tunggu, tanggung, belum iklan. Begitu iklan, cepat-cepat masuk WC, kemudian dia wudhu. Setelah wudhu, balik ke kamar lagi. Ternyata filmnya udah main. Ditanya, kenapa nggak sholat? Nunggu iklan lagi. Begitu iklan selesai, dia sholat. Di tengah-tengah sholat ternyata, mohon maaf, itu televisinya suaranya masih ada. Sehingga begitu sholatnya selesai, kadang-kadang sholatnya juga ikut iklan. Lagi baca Fatihah enak-enak, tiba-tiba mohon maaf, begitu iklan habis, itu bacanya dipercepat. Itulah kadang-kadang saya. Kalau ibu-ibu mah, Masya Allah. Apalagi jamaah di belakang. Ini mah ngomongin saya doang. Kalau ibu-ibu, insya Allah semua mah tahu, ya Allah, lebih parah. Ya. Jadi kembali dalam pokok pembahasan, ketika kita mengaku cinta sama Rasul, ikuti jejak langkah beliau. Bahwasanya kalau seandainya kita mungkin cinta kepada manusia, bisa jadi cinta itu malah membuat kita celaka. Tetapi ketika kita cinta sama Nabi, ketika kita cinta sama Rasul, insya Allah cinta itu akan membuat kita selamat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang senantiasa setiap waktu berjalan, setiap waktu bertambah, semakin bertambah cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah, nanti suatu saat, ya Allah, kami mohon Kau pertemukan kami dengan junjungan kami baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di sini tentang kisah-kisah Rasul yang mesti kita ikuti. Nanti setelah ini akan disambung oleh akhina fillah Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Fikih. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Satu huruf alif pahalanya Allah kasih minimal 10 kali lipat. Kalau 3 kali salam, kira-kira berapa pahala yang kita dapat? Hitung aja sendiri, saya nggak bawa kalkulator. Bismillahi masyaallah, la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Allahu Allah. Allahu Allah Allahu Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
tangannya diangkat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuri Muhammadin wa haqqihi wa diyaihi wa nubuwatihi wa risalatihi wa syafa'atihi wa hidayatihi wa ala nuri ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin biha'ir rahmah wa bimil mulki wa dalil dawam asyadil kamilil fatihil khatim kullama zakaraka wa zakarahu zakirun wa kullama sahya wa ghafara an zikrika wa zikrihil ghafilun salatan daimatan bidawamika baqiyatan bibaqaika la muntaha laha zalika wa ala alihi wa ashabihi kadzalika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Amin Allahumma amin. Guru-guru saya yang saya muliakan, para sahabat, jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi banyak sudah kisah yang bisa dijadikan suri tauladan dari baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah disampaikan oleh para tuan guru dan para sahabat-sahabat